Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Buka halaman 31. Buka halaman 31. Di sini kita mulai masuk belajar. Sebelum itu aku hendak menjawab pertanyaan daripada beberapa kawan-kawan, daripada beberapa orang yang bertakun tentang Qusay. Qusay itu agamanya apa? Qusay itu agamanya apa? Jadi dalam beberapa buku kada dijelaskan, sejarah juga kada kalau menjelaskan Qusay ini agamanya apa. Ada yang tahunya Qusay ini agamanya apa? Apakah ini menyembah berhala juga atau kada tahu. Cuman Qusay ini sifatnya dikisahkan bahwa Qusay ini baik gitu. Habis itunya bisa bisa membagi-bagi gawian. Jadi ini ada gawian misalnya kayak bagian luar negeri, bagian mengurusi Ka'bah, bagian ini bisa diatur, nih Qusay ini supaya suku-suku Arab yang lain, kada Quraisy ini suku Arab tuh banyak, suku-suku Arab yang lain kada tersinggung. Lalu diaturi oleh Qusay, dibagi-bagi oleh Qusay, supaya berataan dapat jatah dan kada berkelahian. Ini orang Arab tuh ketujuh konflik antar suku tuh ketujuh. Jadi untuk menghindari itu Qusay memikirkan supaya jangan sampai ada konflik. Itu jadi Qusay ini baik, bijaksana. Itu sifat-sifatnya yang dikisahkan. Tentang agamanya apa kada dikisahkan. Bahkan Abdul Muthalib kai Nabi kada dikisahkan agama sidin apa. Apakah sidin menyembah berhala juga atau kada dikisahkan. Cuman sifat-sifat dan kebaikan daripada Abdul Muthalib kena dikisahkan, kena ada jatahnya, kena dikisahkan. Itu dan terjawab. Karena misalnya ada Bu Hanikam baca-baca referensi, baca-baca buku tentang tarikh, tentang sejarah, tentang sirah Nabi. Ada misalnya tentang agama Qusay dibahas di situ, habari aku, padahi aku. Jadi maklumat, jadi pengetahuan guys aku. Nasabun Nabi qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Nasabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa usratihi. Nasab tuh jalur keturunan. Misalnya aku anak abahku anak kaiku anak datuku. Itu nasab namanya. Ini nasab Nabi, jalur keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa usratihi, dan keluarga Nabi. Di sana sabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa usratuhu. Saya juga nasabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa usratihi. Wa usratuhu berarti dan keluarganya, maksudnya mengesahkan tentang keluarga Nabi. Itu yang paling menjawab usratuhu. Nasabun Nabi wa usratihi itu mengesahkan nasab Nabi dan nasab keluarga Nabi. Jadi yang berjudul nasabun Nabi wa usratuhu. Jadi ini tentang nasab Nabi disebutkan karena hanya dikasih tentang keluarga Nabi.
Oke. Masuk yang pertama, nasabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalur keturunan Nabi. Linasabin Nabi sallallahu alaihi wasallam salasatu ajza. Pada jalur keturunan Nabi itu ada 3 bagian. Salasah 3, ajza bagian. Ada 3 bagian. Bagian yang pertama, juz'un ittafaqa ala sihhatihi ahlus siyari wal ansabi. Juz'un, bagian yang pertama, juz'un bagian ittafaqa yang disepakati ala sihhatihi atas kebenarannya, atas kesahihannya, ahlus siyari menurut para ahli sejarah, wal ansab dan para ahli nasab. Jadi ada orang sampai wah ini ada orang yang ahli nasab. Ahli nasab tuh mengetahui pang oh ikam nih apa narana, oh ikam nih kayak ini aja. Ke atasnya itu biasanya buan habaib, pangbuan habaib. Sebagian kecil juga bubuhan Syekh Arsyad, kayak itu ada juga yang menguasai tentang nasab nih. Jadi kada kawa didustakan, kada kawa berdusta, aku nih habib nih, nasabnya kada kada kawa. Jadi bagian yang pertama itu juz'un ittafaqa, bagian yang disepakati bahwasanya bujur, bahwasanya kebenarannya itu disepakati oleh para ahli sejarah dan para ahli nasab. Dari mana tuh? Wahwa ila Adnan, yaitu sampai ke Adnan. Jadi dari Nabi sampai ke Adnan itu tuh jalur nasabnya diakui kebenarannya oleh para ahli sejarah. Nah, itu yang pertama. Bagian yang kedua, wa juz'un ikhtalafu fihi ma baina mutawaqqifun fihi wa qailun bihi. Bagian kedua, juz'un, suatu bagian, ikhtalafu yang berbeda pendapat para ahli sejarah lawan ahli nasab tadi, fihi padanya, ma baina mutawaqqifun fihi, antara yang mutawaqqif itu menahan diri, diam, mutawaqqif, wa qailun bihi, dan yang mengatakan dengan jalur nasab. Jadi kayak ini. Bagian kedua itu ikhtalafu, berbeda pendapat para ahli sejarah lawan ahli nasab. Ada yang memadahkan, ada yang berpendapat jalur nasab karena dari Adnan sampai Nabi Ibrahim tuh nangka ini, ada yang mengatakan gitu. Ada juga yang mutawaqqif tuh menahan diri, kada umpatan. Ditakuni bujurlah dari Adnan sampai Ibrahim ini nangka ini jalur nasabnya aku kada tahu jadi. Misalnya mutawaqqif namanya tuh menahan diri dari mengucapkan tentang jalur nasab dari Adnan sampai ke Ibrahim. Wa huwa ma fawqa Adnan ila Ibrahim alaihi salam, yaitu ma fawqa, sesuatu yang di atas Adnan, fawqa di atas Adnan, ila Ibrahim sampai Nabi Ibrahim. Jadi apa maksudnya? Jadi maksudnya bagian kedua nih, nasab Nabi dari Adnan sampai Ibrahim itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli sejarah. Ada yang mengatakan, ada yang menyambat nih,
Adnan tuh bin ini, bin ini, bin ini sampai Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang menahan diri. Aku kada tahu di sidin. Aku kada pasti di sidin. Lalu kada da. Nah itu mutawakif bahasanya. Amun yang mengatakan tadi qailun. Nah itu bedakan. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, wajuzun la nasyukku anna fihi umuran ghaira sahihatin. Dan bagian la nasyukku yang tidak diragukan, yang kami tidak meragukan, anna fihi bahwasanya di dalamnya ada umuran, ada perkara-perkara ghairu sahihatin yang kada bujur. Ghairu sahihah tidak benar. Jadi bagian ketiga nih Jirsidin, para ahli sejarah dan para ahli nasab yakin, la nasyuk tuh berarti kada ragu lah, artinya lah berarti yakin, meyakini bahwasanya terdapat hal-hal yang kada bujur. Kalau yang pertama tadi, yang kedua tadi ada yang mengatakan, ada juga yang kada pasti. Jadi kebenarannya itu masih 50% lah. Kebenarannya. Amun bagian yang ketiga itu para ahli sejarah dan para ahli nasab meyakini bahwa ada yang kada bujur, ada yang tersalah, ada yang camuh. Jadi kebenarannya paling ya 10%, 5%, maka itu. Dari mana tuh? Wa huwa ma fawqa Ibrahim ila Adam alaihi wassalam. Yaitu ma fawqa Ibrahim, dari di atas Nabi Ibrahim bin siapa sampai kepada Nabi Adam alaihi wassalam. Wa qad aslafnal isyarata ila ba'di hadza. Wa qad aslafna, sebelumnya kami telah memberikan isyarat. Nah, aslafna wa qad aslafna, sebelumnya kami telah memberikan isyarat ila ba'di hadza, kepada sebagian ini. Maksudnya di halaman, dari halaman 1 tadi sampai halaman 30, halaman 8 halaman 1, halaman 8 maksudnya. Dari halaman 8 sampai halaman 30 itu di dalamnya, kalau salah halaman 14 kalau kada salah, itu sudah dikesahakan, itu sudah dikesahakan bahwasanya ada hal-hal, ada sesuatu yang tersalah lah, ada sesuatu yang kada bujur di bagian ketiga ini. Wahaka tafsilun tilkal ajza'u thalathah. Dan ini merupakan tafsil rincian tilkal ajza, dari tiga bagian tadi rinciannya. Rincian yang pertama al-juz'ul awal, bagian yang pertama al-juz'ul awal. Ini yang sepakat para ahli sejarah dan nasab tentang kebenarannya. Ini yang bagian yang pertama, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah, anaknya Abdullah, ibni Abdul Muttalib, Abdullah anaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tuh wasmuhu Syaibah. Naran asli Abdul Muttalib tuh Syaibah dikatakan. Jadi Abdul Muttalib tuh gelar. Naran asli sidin Syaibah. Nah, itu. Abdul Muttalib ini anak daripada ibni Hashim, anak daripada Hashim. Hashim ini gelar juga. Nama asli sidin wasmuhu Amr. Nama asli sidin Amr. Hashim ni ibni Abdi Manaf, anaknya Abdi Manaf.
Abdi Manaf ini gelar juga. Naran asli sidin wasmuhul Mughirah. Naran aslinya Al-Mughirah. Itu. Abdi Manaf ibni Qusay. Abdi Manaf anaknya Qusay. Nah, Qusay yang kesehatan dahulu tuh. Qusay ini gelar juga. Naran aslinya ismuhu Zaidun. Naran aslinya Zaid. Qusay tadi ibni Kilab, anaknya Kilab. Kilab ibni Murrah, anaknya Kilab, anaknya Murrah. Murrah ibni Ka'bin. Murrah anaknya Ka'ab. Ka'ab ibni Lu'ay. Ka'ab anaknya Lu'ay. Lu'ay ibni Ghalib. Lu'ay anaknya Ghalib. Ibni Fihr. Ghalib anaknya Fihr. Fihr wa huwal mulaqqabu bi Quraisyin wa ilaihi tantasibul qabilatu. Wa huwal mulaqqab. Nah, Fihr ini yang digelari sebagai Quraisy. Jadi nama suku Quraisy tuh diambil dari gelar Fihr. Fihr bisa gelarnya Quraisy. Quraisy. Nah, itu wa ilaihi tantasibul qabilah, dan kepadanya, kepada Fihr tadi, tantasib dinasabkan, disandarkan nama qabilah. Jadi sejarah ini nama Quraisy itu diambil dari julukan orang terhadap Fihr. Nah, terhadap Fihr. Itu. Fihr ibni Malik. Fihr anaknya Malik. Malik ibni Nadhr. Malik anaknya si Nadhr. Wasmuhu Qais. Nadhr ini nama aslinya Qais. Nadhr tadi itu ibni Kinanah, anaknya Kinanah. Kinanah ibni Khuzaimah. Kinanah anaknya Khuzaimah. Khuzaimah ibni Mudrikah. Khuzaimah anaknya Mudrikah. Naran asli Mudrikah itu wasmuhu Amir. Nah, itu. Mudrikah ibni Ilyas. Mudrikah anaknya Ilyas. Ilyas ibni Mudhar. Ilyas anaknya Mudhar. Mudhar ibni Nizar. Mudhar anaknya Nizar. Nizar ibni Ma'ad. Nizar anaknya Ma'ad. Ma'ad ibni Adnan. Ma'ad anaknya Adnan. Itu yang pertama. Tuh. Jadi yang pertama dari Muhammad sampai Adnan tadi yang kita baca tadi, itu para ulama, para ahli sejarah dan ahli nasab sepakat akan kebenarannya. Yang kedua, al-juz'u tsani ma fawqa Adnan, yang di atas daripada Adnan. Siapa? Wa Adnan huwa ibni Ad. Jadi Adnan anaknya Ad ibni Humaisa. Ad tadi anaknya Humaisa ibni Salaman, anaknya si Salaman ibni Iwad. Salaman anaknya Iwad ibni Buz. Iwad anaknya Buz ibni Qimwal. Buz anaknya Qimwal ibni Ubay. Qimwal anaknya Ubay. Ubay ibni Awam. Ubay anaknya si Awam ibni Nashid. Awam wa-nya bertasydid lah. Awam anaknya si Nashid ibni Hiza. Nashid anaknya si Hiza ibni Buldas.
Hiza anaknya si Buldas ibni Yadlaf. Buldas anaknya Yadlaf ibni Tabikh. Yadlaf anaknya Tabikh ibni Jahim. Tabikh anaknya si Jahim ibni Nahish. Jahim anaknya si Nahish ibni Mahi. Nahish anaknya Mahi ibni Id. Mahi anaknya Id ibni Abqar. Id anaknya Abqar ibni Ubaid. Abqar anaknya si Ubaid ibni Ad-Di'a. Ubaid anaknya Ad-Di'a ibni Hamdan. Ad-Di'a anaknya si Hamdan ibni Sunbur. Hamdan anaknya Sunbur ibni Yathribi. Sunbur anaknya Yathribi ibni Yahzan. Yathribi anaknya si Yahzan ibni Yalhan. Yahzan anaknya Yalhan ibni Ar'awi. Yalhan anaknya Ar'awi ibni Id. Ar'awi anaknya Id ibni Dishan. Id anaknya Dishan ibni Aisar. Dishan anaknya Aisar ibni Afnad. Aisar anaknya Afnad ibni Ayham. Afnad anaknya Ayham ibni Miqsar. Ayham anaknya Miqsar ibni Nahis. Miqsar anaknya Nahis ibni Zarih. Nahis anaknya Zarih ibni Sumay. Zarih anaknya Sumay ibni Mizzi. Sumay anaknya Mizzi ibni Udah. Mizzi anaknya Udah ibni Uram. Udah anaknya Uram ibni Qaidar. Uram anaknya Qaidar ibni Ismail. Qaidar anaknya Nabi Ismail. Ismail ibni Ibrahim. Ismail anaknya Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Itu bagian kedua. Bagian kedua apa tadi? Juz'un ikhtalafu fihi ma baina mutawaqqifun fihi wa qailun bihi. Bagian kedua ini yang kita baca tadi juz'ul tsani ini. Bagian kedua ini bagian yang berbeda pendapat para ahli sejarah dan para ahli nasab. Ada yang menyatakan bagian kedua nih, jadi Adnan anaknya Ad, anaknya Humaisa dan seterusnya sampai Nabi Ibrahim. Ada juga tuh berarti qailun bihi, ada juga yang mutawakif, yang menahan diri, yang memandahkan aku kada pasti, nah ibaratnya kayak itu. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, al-juz'ul tsalits. Bagian yang ketiga. Okay. Ma fawqa Ibrahim alaihi salam. Bagian yang ketiga, ma fawqa, sesuatu yang di atas Ibrahim alaihi salam. Jadi dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam. Apa jalurnya? Wa huwa ibni Tarih. Nabi Ibrahim anaknya Tarih. Tarih ini nama aslinya ismuhu Azar. Nama aslinya Azar. Jadi ada yang mengatakan dalam kitab yang lain, ada yang mengatakan bahwa Azar kan disebutkan dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman alihah. Jadi dikisahkan Azar nih gawiannya mengolah patung berhala. Mengolah berhala patung, dijualnya kayak itu Azar. Dikatakan Azar ini lain abahnya Nabi Ibrahim lain, tapi pamannya Nabi Ibrahim. Soalnya ulama berpendapat, sebagian ulama berpendapat
nabi tuh dan keturunan sampai ke atas tuh pasti orang-orang suci, orang-orang yang kada pernah menyekutukan Allah. Sedangkan si Azhar ini menyekutukan Allah. Nah, lalu masuk ke bagian ketiganya. Bagian ketiga apa? Sebenarnya itu sudah sambat la nasyukku anna fihi umuran ghaira sahihah. Tidak diragukan, pasti yakin di dalamnya ada sesuatu yang kada bujur. Nah, di antaranya ini kira-kira. Kenapa sampai kira-kira? Soalnya para ahli sejarah berbeda pendapat. Ada yang madahkan Azhar itu abahnya, ada yang madahkan pamannya. Aku lebih condong kepada pendapat yang memadahkan bahwa Azhar merupakan pamannya Nabi Ibrahim. Kenapa di Al-Quran memakai kata li abihi wa idh qala Ibrahim li abihi Azara. Makai kata li abihi dalam kebiasaan orang Arab itu paman pun disambat sebagai abah, kai pun disambat sebagai abah. Kita gini bahasa kita terkadang acil dan sanak abah dan sanak mama, kita sambat mama juga, mama siapa, mama ini, mama itu. Nah kayak itu juga dengan kebiasaan orang Arab. Jadi aku lebih condong pendapat Azhar ini pamannya Nabi Ibrahim, lain abahnya. Siapa abahnya kalau tahu kita. Nah itu Ibni Nahur. Jadi tarikh tadi itu anaknya Nahur. Ibni Saru au Saru. Jadi Nahur ini anaknya Saru atau Saru. Anu penarannya ulama kada yakin, pakai ain kah pakai gha kah, Saru kah Saru. Nah itu. Habis itu Saru tadi Ibni Falih. Saru anaknya Falih. Ibni Abir. Falih anaknya Abir. Ibni Syalih. Abir anaknya Syalih. Ibni Arfakhshad. Syalih anaknya Arfakhshad. Ibni Sam. Arfakhshad anaknya Sam. Sam ibni Nuh alaihi salam. Sam anaknya Nabi Nuh. Ibni Lamik. Nuh anaknya Lamik. Ibni Mutwishlah. Lamik anaknya Mutwishlah. Ibni Akhnuh. Mutwishlah anaknya Akhnuh. Yuqalu huwa Idris alaihi salam. Dikatakan Akhnuh nih, yuqalu itu dikatakan Akhnuh nih yaitu Nabi Idris alaihi salam. Habis itu Akhnuh tadi itu Ibni Yarid. Yarid Ibni Mahlail. Yarid anaknya Mahlail. Ibni Qainan. Mahlail anaknya Qainan. Ibni Anushah. Qainan anaknya Anushah. Ibni Shith. Anushah anaknya Shith. Shith ibni Adam alaihi wassalam. Shith anaknya Nabi Adam. Shith itu merupakan seorang nabi tapi lain rasul. Katakan gitu. Dan berbeda pendapat itu ulama apakah Nabi Shith ini anak Nabi Adam langsung atau cucunya Nabi Adam. Nah, jadi bagian ketiga merupakan bagian yang para ulama sejarah, para ulama nasab itu meyakini bahwa ada sesuatu yang salah di jalur nasabnya, ada yang camuk, ada yang kacau. Kenapa tetap disebutkan yang kedua, yang ketiga ini padahal kada pasti? Untuk pengetahuan, untuk maklumat gasan kita, bahwasanya ada aja nasab dari Rasulullah sampai ke Nabi Adam itu ada nasabnya, tapi kebenarannya kada pasti. Yang dari Adnan sampai Nabi Adam kada pasti. Amun dari Nabi Muhammad sampai ke Adnan itu pasti jalurnya. Tapi dari Adnan sampai ke
Nabi Adam itu kada pasti. Cuman tetap disebutkan gasan maklumat kita, maklumat itu tentang nasabun Nabi, tentang nasab Nabi. Habis itu karena bagian kedua al-usratun nabawiyah, tentang keluarga Nabi kita. Karena yang dibahas Hashim, Abdul Muttalib lawan Abdullah Abah Sidin. Karena itu yang pacang dibahas. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini dulu. Karena pertemuan selanjutnya kita bahas tentang Hashim dan Abdul Muttalib sebagian. Apabila ada pertanyaan lagi, silahkan tanyakan ke chat pribadi. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.